Oh, play. Breaking the chains, we're finally free. Through the chaos, we'll carve out our space. In this moment, we found our place. In this moment, let the world drift away. With every movement, we'll Ay, fly sama lah. Yang Wong nih bikin bisa beribu-ribu per hari nih produksinya. Iya, jangan loh. we'll sway in the play. Hold on tight, we'll lead through the night. Ngelamun nih apa kamu? Kayaknya nah tadi tuh mikir gue ngelamun ini cuma lah cara produksi ribuan botol per hari. Aja itu banyak pikir kalian. Percaya ya caranya. Finally Baiklah, di sini saya akan menjelaskan chaos, we'll terkait carve out our space. project yang telah kami buat. Found our place. Yang pertama-tama yaitu tombol start dengan kode 0.00 untuk menghidupkan conveyor 1 ataupun untuk menghidupkan chip ini, dan sensor botol ini sebagai tombol off ataupun mematikan conveyor 1. Ini emergency switch ini untuk apabila terjadi kegangguan. Ini limit switch tutup botol. Dilanjutkan dengan ke bawahnya yaitu switch botol dengan kode 0.01, piston tutup dengan kode 100.03, dan outputnya untuk botol berhenti yaitu untuk pengisian air selama 10 detik. Ini menggunakan timer 10 detik. Set value nya dan alamat timernya 0000. Ini dibuat dengan kode 10.01 dan NC-nya timer yaitu 0.000 untuk menghidupkan valve. Valve ini adalah untuk pengisian air selama 10 detik tadi. Dan dilanjutkan lagi di sini ada timer, piston tutup botol, dan NC-nya limit switch tutup, dan outputnya ini untuk piston tutup botol untuk menutup botol apabila air sudah penuh. Ini dengan kode 0.04 software label, NC, dan emergency switch. Untuk conveyor 2 untuk langsung menghidupkan conveyor 2 yaitu timer T0001, outputnya 100.02 conveyor 2. Ini output piston label untuk melabelin botol tersebut selama waktunya 15 detik. Lanjut masuk ke counter. Di counter menggunakan set value 3 untuk menampung 3 botol sebelum masuk ke stalker penampungan terakhir. Ini menggunakan timer T0003. Sini memakai compression data.
yaitu 3 botol, set value-nya 10 untuk time. Ini piston to talker untuk penampungan terakhir untuk menggerakkan. Set value-nya juga 3. Yang terakhir yaitu di stalker, inputnya 100.07 menggunakan compression data. 9 botol, yaitu langsung nanti baru conveyor 3 bergerak dengan output 100.00. Conveyor 3 ini menyala apabila 9 botol telah terpenuhi untuk menuju ke pengisian terakhir, yaitu masuk ke dalam kardus ataupun wadah-wadah seperti lainnya. Terima kasih penjelasan dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang kami pakai pada project yang telah kami buat. Itu yang pertama, di sini ada tombol start dan tombol stop untuk menghidup dan mematikan mesin. Dan di sini ada Volvo sebagai katup pengisi botol. Dan di sini ada conveyor untuk memindahkan barang. Dan ada tombol untuk menghidupkan mesin tutup botol, dan stopper untuk mematikan conveyor 1. Dan di sini ada tombol label guna untuk menghidupkan mesin labeling atau mesin label. Di sini ada conveyor 2, dan di sini ada switch counter, yaitu tombol untuk menghitung seberapa banyak bakalan telah diisi. Dan di sini dapat piston to stacker yang akan mendorong botol-botol ke stacker untuk dipindahkan ke conveyor 3. Dan di sini ada limit switch stalker untuk menghidupkan conveyor 3. Dan saja, sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan cara simulasi dari proyek kami, yaitu pengemasan botol minuman. Pertama, apabila tombol start ditekan, maka conveyor 1 akan bekerja dan botol akan berjalan. Dan jika botol terkena stopper, maka valve akan hidup selama 3 detik untuk mengisi air. Dan jika botol terkena limit switch di botol, maka conveyor 1 dan 2 akan bekerja dan botol akan didorong ke conveyor 2. Dan jika botol sudah terkena sensor label, maka labeling akan bekerja selama 15 detik dan conveyor 2 mati. Jika sudah 15 detik, maka labeling akan mati dan conveyor 2 akan bekerja kembali untuk mendorong botol pertama ke box, dan switch counter akan hitung botol yang lewat. Setelah botol pertama dan botol kedua, jika botol kedua terkena sensor, maka valve hidup dan limit switch terkena, maka conveyor 1 akan bekerja kembali untuk mendorong botol kedua ke conveyor 2. Jika botol 2 terkena switch label, maka labeling akan bekerja kembali untuk melabel botol kedua dan conveyor 2 akan mati. Jika sudah 15 detik, maka conveyor 2 akan hidup kembali untuk mendorong ke box, dan sensor counter akan menghitung
box kedua, botol kedua. Botol ketiga berjalan mengenai stopper, dan valve akan mengisi botol, dan limit switch menghidupkan compare 1, dan botol ketiga akan berjalan ke compare 2. Botol ketiga terkena sensor label, maka labeling akan bekerja kembali dan compare 2 akan mati selama 15 detik. Setelah 15 detik, maka compare 2 akan berjalan dan botol ketiga akan berjalan ke box. Dan jika botol sudah terdapat 3 di sini, maka piston akan mendorong ke steker. Botol keempat kita selesai ya. Botol ke-7, botol ke-8, dan jika botol ke-9 dan terakhir terkena sensor counter, maka piston akan mendorong ke steker dan steker akan hidup. Kita coba. Nah, steker hidup menandakan bahwa sudah ada 9 botol di sini. Dan jika 9 botol terkena limit switch steker, maka 9 botol tersebut akan didorong ke compare 3. Dan compare 3 akan menjalankan ke mengirim botol ke dalam proses selanjutnya. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cak itu nah caranya. Ngerti tak? Tidak. Ayo sudah, mancing lebih lagi.